Sebuah kisah yang berlatar di tahun 1983 di sebuah rumah sakit Los Alamos, New Mexico, seorang pria yang menderita luka bakar dibawa masuk. Diduga bahwa pria ini terlibat dalam kasus pembunuhan sehingga seorang detektif segera datang untuk menginterogasi, namun kondisi pria itu sangat parah. Wajahnya rusak hingga tak bisa berbicara. Detektif pun punya ide lain. Dia meletakkan sebuah buku kecil dan pulpen di meja samping ranjang, lalu mengatakan bahwa cepat atau lambat mereka akan mengetahui identitasnya, jadi lebih baik dia mengaku sekarang untuk menghemat waktu semua orang dan mungkin akan mendapatkan keringanan. Saat si detektif bertanya soal sekte dan pemuja iblis, detak jantung tersangka itu mulai meningkat. Namun percakapan mereka terhenti ketika seorang perawat datang dan memberitahu bahwa detektif mendapat panggilan telepon mendesak. Bersamaan dengan itu, si pria yang terbakar mulai menggerakkan tangan untuk meraih pulpen. Si detektif meninggalkan ruangan untuk menerima panggilan. Di sana, ia mendapat kabar bahwa putri kecil si pria terbakar tadi sempat datang, tapi tidak meninggalkan informasi apapun. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar pria tadi, jadi sang detektif pun segera buru-buru kembali sampai akhirnya menemukan Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, kejahatan mungkin akan menang sementara, tapi kebenaran dan keadilan akan selalu menunggu di ujung jalan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film. Kali ini berjudul Let Me In, sebuah film yang rilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Matt Reeves, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin kalian sudah kenalan. Baik, tidak usah kelamaan, segera itu kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Cerita beralih ke masa 2 minggu sebelumnya. Ditampilkan seorang remaja laki-laki berusia 12 tahun bernama Owen sedang bermain sendiri di halaman kecil di depan apartemennya sambil mengkonsumsi permen. Ketika sang ibu memanggil untuk makan malam, Owen menyembunyikan beberapa permen ke dalam salju sebelum masuk ke apartemen. Saat makan malam, suasana menjadi canggung dan menegangkan karena ayah Owen menghubungi dan segera pertengkaran terjadi di antara orang tua Owen. Setelah panggilan selesai, sang ibu hanya duduk menangis di sofa. Usai makan, Owen diam-diam mengambil pisau dapur, lalu masuk ke kamarnya dan berlatih mengancam dengan mengenakan topeng seram. Namun aksi itu terhenti ketika mendengar suara dari luar. Pemuda itu menggunakan teleskop dan mulai memperhatikan aktivitas tetangga. Ia melihat tetangga bernama Jack sedang berolahraga, sementara pasangan Larry dan Virginia bertengkar. Namun tak lama kemudian berbaikan kembali, serta menyadari Owen sedang mengintip. Beberapa saat kemudian, Owen mengintip lagi ketika mendengar suara mobil datang. Pasangan tadi sudah tidak terlihat, dan kini seorang pria parubaya, Thomas, dan seorang gadis muda, Abby, yang diketahui pindah ke apartemen tepatnya di sebelah kediaman Owen. Anehnya, Abby berjalan tanpa alas kaki, padahal salju menutupi tanah. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, Owen melihat jejak kaki Abby di salju. Setibanya di sekolah, ia terus-menerus dirundung oleh Kenny dan teman-temannya. Pertama, Kenny melemparkan kertas basah ke Owen saat berada di kelas. Lalu setelah pelajaran renang, kelompok Kenny menghadang di ruang ganti. Mereka menghina Owen yang tidak bisa berenang, memanggilnya gadis kecil, dan menyiksa sampai-sampai Owen mengompol. Sepulang sekolah, Owen mampir ke sebuah toko untuk membeli permen kesukaan dan melihat etalase berisi pisau. Ia pun membeli satu, lalu malam harinya Owen menggunakan pisau itu untuk menusuk-nusuk pohon di halaman sambil membayangkan dirinya menjadi orang jahat dan kuat. Tiba-tiba, Abby muncul, masih tanpa alas kaki di atas salju yang dingin. Setelah berbincang singkat, Abby berkata bahwa mereka tidak bisa berteman, lalu pergi. Jadi Owen pun kembali memainkan pisaunya. Tidak heran, namanya juga perempuan, sulit ditebak dan suka bikin penasaran. Beberapa saat kemudian, Owen melihat Thomas keluar dari bangunan dengan pakaian serba hitam serta membawa tas. Thomas lalu masuk ke area parkir toko dan membobol sebuah mobil, menunggu di dalamnya sampai pemilik mobil datang. Tak lama kemudian, pemilik mobil kembali dengan belanjaan dan mulai menyetir. Namun ketika mobil berhenti di dekat rel kereta, Thomas yang mengenakan topeng menyerang sehingga si pemilik mobil menjadi korban pembunuhan.
Kemudian Thomas menyeret tubuh si pemilik mobil ke tengah hutan untuk digantung pada sebatang pohon. Thomas pun menyayat leher korban, menampung darahnya di dalam wadah. Namun sangat disayangkan, Thomas tergelincir dan menumpahkan sebagian besar darah tersebut. Karena sebuah truk mendekat, Thomas buru-buru membawa sisa darah yang di dalam wadah untuk pulang ke apartemen. Beberapa waktu kemudian, Owen yang baru saja kembali bisa mendengar suara pertengkaran di balik dinding. Suara Thomas dengan suara misterius yang agak berat berkata bahwa mungkin harus turun tangan sendiri. Namun Thomas menjawab bahwa mungkin ia mulai ceroboh karena sudah lelah melakukan ini dan mungkin memang ingin tertangkap. Keesokannya, detektif bersama beberapa polisi datang ke sekolah untuk mengajukan pertanyaan karena pria yang tewas semalam adalah lulusan baru dari sekolah itu. Malam harinya, Owen kembali ke halaman dan bermain dengan Rubik's Cube. Abby datang menghampiri lagi dan setelah gagal menyuruh Owen menyingkir, gadis itu tertarik pada Rubik's Cube. Owen mengajarinya bermain sambil menanyakan soal alas kaki. Abby menjawab bahwa dia tidak membutuhkan karena tidak pernah merasa kedinginan. Owen pun meminjamkan Rubik's itu, lalu kembali ke apartemen karena tidak ingin diomeli sang ibu. Saat mencoba bermain, Abby merasakan sakit pada tubuhnya, jadi ia pun pergi ke terowongan dekat situ, berpura-pura menjadi gadis kecil yang terluka dan membutuhkan pertolongan. Kebetulan, Jack menemukannya dan mencoba memberikan pertolongan, namun saat digendong, Abby segera menyerang, mendorong, dan menjatuhkan Jack. Ya, ternyata Jack dijadikan santapan si gadis kecil. Tak lama kemudian, Owen kembali mengintip para tetangga dan menyadari Jack tidak ada di rumah. Padahal seharusnya jam segini pria itu sedang olahraga. Dia juga mendengar suara Thomas dari balik dinding yang sedang memarahi dan mencaci Abby atas apa yang sudah dilakukan. Thomas kemudian keluar terburu-buru dari apartemen untuk membersihkan. Yang dimaksud membersihkan di sini ternyata adalah menyingkirkan mayat Jack. Thomas membuang tubuh Jack ke sungai dan menggunakan tongkat untuk menenggelamkan ke dasar air. Keesokan paginya, Owen menemukan Rubik's Cube yang sudah diselesaikan. Padahal Owen sendiri sudah lama memiliki dan tidak berhasil menyelesaikannya. Pada malam hari, dia kembali bertemu Abby. Mereka saling memperkenalkan nama. Abby mengaku berusia kurang lebih 12 tahun dan tidak tahu kapan ulang tahunnya. Meski terdengar cukup aneh, Owen tetap ingin memberikan sesuatu, misalnya Rubik's yang telah diselesaikan. Sayangnya Abby menolak, tapi dia bersedia mengajari Owen cara menyelesaikan Rubik's dan mereka pun menghabiskan malam bersama sambil bermain. Hari berikutnya di kelas diadakan nonton karya seni bersama. Jadi Owen yang sudah memahami betul ceritanya memanfaatkan kesempatan untuk mempelajari sandi Morse. Kenny memperhatikan. Jadi setelah kelas usai, ketiga perundung menghadang Owen. Ketika Owen tak mau menunjukkan apa yang ia tulis, Kenny pun menjadi marah dan menyerang. Lagi-lagi menyebut Owen sebagai gadis kecil dan serangan itu meninggalkan luka pada pipi Owen. Kenny juga memperingatkan agar Owen tetap tutup mulut dan tidak memberitahukan hal ini pada siapapun. It's okay. Setibanya di rumah, Owen benar-benar menuruti apa yang diperingatkan Kenny. Dia berbohong pada sang ibu dengan mengatakan bahwa luka itu akibat jatuh saat bermain. Setelah makan malam, dia menemui Abby dan menunjukkan bahwa sedang membaca Romeo dan Juliet untuk tugas sekolah. Dia juga memberi Abby selembar kertas berisi kode Morse agar mereka bisa mengobrol lewat ketukan dinding kamar. Abby merasa cemas saat tahu Owen bisa mendengar suara dari balik dinding. Owen pun membicarakan tentang orang tua, berharap Abby juga mau menceritakan. Namun sayangnya tak banyak yang bisa dibagikan Abby. Sang ibu telah meninggal dunia dan sama sekali tak menyinggung soal ayah, meski kemarahannya terdengar semalam yang lalu. Owen kemudian menceritakan tentang orang tuanya yang sedang dalam proses cerai. Abby tidak terlalu merespon, fokusnya hanya pada luka di wajah Owen. Setelah mendengar cerita Owen, Abby merasa tidak suka dan menegaskan bahwa Owen harus melawan para perundung itu. Jika pisau tidak cukup, maka Abby sendiri yang akan melindungi Owen. Ya, Abby meyakinkan bahwa dirinya jauh lebih kuat dari yang terlihat. Setelah itu mereka kembali ke kamar masing-masing dan mulai berkomunikasi lewat dinding menggunakan sandi Morse.
Keesokan harinya, Owen menemui guru olahraga dan mendaftarkan diri untuk ikut latihan fisik seusai sekolah. Setelah itu, dia diam-diam mengambil uang dari dompet sang ibu. Jangan ditiru ya, uang tersebut untuk mengajak Abby bermain di pusat permainan. Di sana dia mengajari Abby bermain salah satu game legendaris, Pac-Man, lalu mengajaknya membeli permen. Abby menolak tawaran tersebut dan saat Owen terlihat kecewa karena tidak bisa berbagi kesukaannya, Abby pun akhirnya menerima sebutir permen lalu memakannya. Tapi tak lama setelah memakan, dia lari keluar dan muntah. Gadis itu meminta maaf. Owen tidak mempermasalahkan tapi justru malah memeluknya. Abby sebenarnya khawatir, bertanya-tanya tentang perasaan Owen terhadapnya. Ia mengaku bahwa diri bukanlah seorang gadis. Owen sempat merasa ragu, tapi segera dia menjawab dengan yakin, mengakui bahwa perasaannya tidak akan berubah. Mereka pun berjalan pulang bersama sambil membicarakan bagaimana Abby sudah sering berpindah tempat tinggal, dan pada saat yang sama Owen mengaku ingin keluar dari kota ini, yang mana menurutnya menyedihkan. Saat mereka mulai bergandengan tangan, ibu Owen tiba-tiba memanggil dari jendela untuk makan malam. Jadi mereka pun berpisah dan saling mengucapkan selamat malam. Di dalam apartemennya, Abby melihat Thomas sedang bersiap pergi lagi karena tidak punya pilihan. Abby mencoba menenangkan dengan menyentuh pipi pria itu secara lembut. Thomas menghargai dan meminta Abby untuk tidak bertemu dengan Owen lagi. Malam itu, Thomas kembali keluar, membobol mobil lain, lalu bersembunyi di jok belakang sambil menunggu waktu yang tepat. Namun sepertinya malam ini tidak berjalan seperti biasa karena si pemilik mobil menjemput temannya yang segera melempar tas ke kursi belakang dan tidak menyadari ada orang yang bersembunyi. Saat mereka berhenti di minimarket pom bensin, si pengemudi keluar untuk membeli minuman. Sementara temannya masih di dalam mobil menyalakan radio, lalu mencoba meraih tas sehingga terlihatlah Thomas. Thomas langsung menyerang, sempat terjadi pergulatan hebat, tapi akhirnya Thomas berhasil melumpuhkan dengan obat bius. Semua kegaduhan itu sama sekali tidak terdengar karena si pemilik mobil sibuk bercakap-cakap dengan teman-teman yang lain. Sampai pada akhirnya Thomas menyalakan mobil dan mencoba kabur. Barulah si pemilik mobil sadar. Saat mobil melaju, si pemilik dan teman-temannya melempar minuman ke kaca depan, yang mana itu membuat pandangan Thomas terganggu sehingga sulit mengemudi. Akhirnya kecelakaan terjadi dan mobil itu tergelincir hingga terbalik, menjebak kedua penumpangnya di dalam. Karena pemilik mobil mendekat dan polisi pasti segera datang, Thomas buru-buru mengambil sebotol cairan asam dan menuangkan ke seluruh wajah agar tidak dikenali. Di apartemen, Owen dan Abby menyentuh dinding kamar untuk berkomunikasi, dan Abby tiba-tiba mendengar berita tentang tersangka pembunuhan yang dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar. Gadis itu pun pergi ke rumah sakit dan meminta untuk bertemu dengan ayahnya, tapi resepsionis bilang ruangan itu ditutup polisi. Saat Abby berbalik hendak pergi, resepsionis memperhatikan bahwa Abby tidak memakai sepatu dan merasa iba, tapi begitu dia keluar untuk mencoba mengejar, Abby sudah menghilang. Resepsionis lalu menghubungi detektif untuk mengabarkan soal Abby, yang mana momen ini melanjutkan apa yang ada di awal video. Abby ternyata tidak pergi, melainkan memanjat bangunan rumah sakit, dan kini mengintip ke kamar Thomas dari luar jendela. Setelah mengetuk kaca, Thomas pun bangun untuk menghampiri dan menunjukkan bahwa dia sudah tidak bisa bicara. Abby meminta izin untuk masuk, dan mereka saling mendekatkan dahi dengan penuh kesedihan. Kemudian Thomas memperlihatkan lehernya, menawarkan diri sebagai makanan untuk Abby. Abby pun menerima. Saat Abby menghisap darahnya, Thomas perlahan kehilangan kesadaran dan akhirnya jatuh. Beberapa waktu kemudian, Abby muncul di jendela kamar Owen. Dia membangunkan dan meminta agar Owen tidak menoleh. Kemudian dia meminta izin untuk masuk dan Owen pun memperbolehkan. Abby berbaring di sebelah Owen dan membuat Owen merasakan tubuh Abby begitu dingin, serta bertanya-tanya bagaimana Abby bisa masuk. Abby mengaku bahwa dirinya terbang, tapi Owen tidak begitu menghiraukan. Owen pun kemudian bertanya apakah Abby bersedia menjadi teman dekat. Awalnya Abby menolak, berkata bahwa diri bukanlah seorang gadis, bahkan bukanlah siapa-siapa.
siapa-siapa. Tapi ketika Owen menerima keputusan itu, Abby pun menjadi luluh. Abby meraih tangan Owen sebagai jawaban bahwa mereka akan bersama selamanya. Pagi harinya, Owen terbangun sendirian dan menemukan secarik catatan dari Abby yang menulis bahwa dia harus pergi dan hidup atau tetap berada di sana dan mati. Mengerti atau tidak, Owen hanya tersenyum. Hari itu Owen bersama murid-murid lain berkunjung ke danau beku untuk latihan hoki dan bermain skate. Di sana, Owen kembali diintimidasi oleh kelompok Kenny. Namun kali ini Owen tidak tinggal diam dan segera mempersenjatai diri dengan tongkat berbahan logam. Jadi ketika Kenny berusaha merebut, Owen pun segera melancarkan serangan. Pak Guru mencoba memeriksa tapi teralihkan dengan teriakan anak-anak lain. Ternyata mereka menemukan mayat Jack di bawah permukaan danau es. Usai kejadian itu, Owen dan sang ibu dipanggil ke sekolah untuk bertemu kepala sekolah dan membicarakan insiden tersebut. Sepulangnya, Owen dan sang ibu dikunjungi oleh detektif yang ingin mengajukan pertanyaan. Owen diminta masuk ke kamar, lalu dari jendela dia melihat polisi sedang memeriksa apartemen Jack. Malamnya, Owen mengirim pesan menggunakan sandi Morse ke Abby, tapi tak mendapat balasan karena detektif yang tadi kini menggedor apartemen Abby. Melihat siapa yang datang melalui lubang, Abby pun memutuskan untuk diam, jadi detektif itu pun mengira tidak ada siapa-siapa. Keesokannya, setelah berolahraga, Owen melihat Kenny yang dirundung oleh kakaknya dan teman-teman karena luka pada telinga akibat serangan Owen kemarin. Sang kakak yang bernama Jimmy itu bahkan merampas kunci Kenny dan memanggilnya gadis kecil, seperti Kenny memanggil Owen. Kegirangan dan menganggap diri telah berhasil, malam harinya saat bertemu dengan Abby, Owen menceritakan bahwa dia telah berani membela diri. Abby terlihat bangga pada Owen sehingga memberikan kecupan hangat sebagai hadiah. Selanjutnya, Owen mengajak Abby ke sebuah apartemen kosong yang ditunjukkan oleh seorang teman lama yang kini telah pindah. Tempat itu tidak diketahui oleh orang dewasa. Di sana, Abby memutar musik dan bertanya apa yang ingin Owen lakukan. Owen mengiris jarinya, berniat membuat sumpah darah untuk berteman selamanya, namun bau darah itu sangat menggoda Abby. Meski berusaha menahan diri, gadis itu tak kuasa menahan naluri. Wajahnya seketika berubah dan menjilat darah Owen yang menetes di lantai. Ketika Owen memanggil namanya, Abby segera bangkit dan melarikan diri, lalu berdiam di atas pohon sembari mengintai. Di saat yang sama, Virginia lewat bersama anjing, dan Larry mengikuti di belakang. Abby pun segera menerkam, menggigit leher Virginia, serta menghisap darahnya. Tak tinggal diam, Larry berhasil mendorong Abby dan mereka sempat bergulat, tapi akhirnya Abby melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Owen melihat ambulans membawa Virginia pergi, sementara ia membalut luka pada jarinya sendiri. Pemuda itu mencoba berbicara, tapi sepertinya sang ibu terlalu lelah sehingga tidur pulas. Owen pun kemudian menghubungi sang ayah dan bertanya apakah iblis itu benar-benar ada. Bukannya menjelaskan, sang ayah malah marah dan menuduh ibu Owen telah meracuni dengan pikiran buruk. Pria itu menunda pembicaraan sehingga Owen hanya bisa menangis sendirian. Akhirnya Owen memberanikan diri untuk mengunjungi Abby, meminta izin masuk seperti dulu yang pernah Abby lakukan. Saat mereka bercakap-cakap, Abby mengakui semua kecurigaan Owen. Abby adalah vampir, membutuhkan darah untuk bertahan hidup, dan sudah sangat lama menjalani kehidupan sebagai gadis 12 tahun. Dan ya, tentu saja Thomas bukanlah ayahnya. Saat melihat-lihat koleksi puzzle milik Abby, Owen menemukan foto lama Abby bersama pemuda yang sangat mirip dengan Thomas. Ya, setelah diperhatikan, Owen menyadari bahwa itu adalah Thomas ketika masih muda bersama Abby yang benar-benar sama. Fakta ini membuat Owen marah sekaligus takut sehingga bergegas pergi. Abby sebenarnya mencoba menghentikan, tapi pada akhirnya sadar tak ada yang bisa ia lakukan sehingga berusaha mengingatkan bahwa sebelumnya ia berkali-kali mengatakan mereka tidak bisa berteman. Adegan berpindah ke rumah sakit menampilkan detektif datang mengunjungi Larry dan Virginia sebagai bagian dari penyelidikan. Saat Larry sedang diinterogasi, Virginia tiba-tiba bangkit, matanya sudah berubah, memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia kini menjadi makhluk haus darah.
Wanita itu melihat infus yang menancap pada lengan lalu mencabutnya dan mulai menghisap darah yang keluar dari luka tersebut. Tak lama kemudian, seorang perawat masuk dan membuka tirai membiarkan cahaya matahari masuk dalam ruangan. Cahaya itu segera membakar tubuh Virginia dan api dengan cepat menyebar ke seisi ruangan, bahkan membakar perawat juga. Kembali ke tokoh utama kita, Owen melihat berita kebakaran rumah sakit itu di televisi saat sedang makan malam sendirian, sementara sang ibu pergi menemui pengacara. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu, yang ternyata itu adalah Abby. Ia meminta izin untuk masuk, namun Owen tak mengerti mengapa gadis itu membutuhkan, sehingga Abby pun segera masuk dan menunjukkan alasan. Jadi begitu Abby melangkah masuk tanpa diundang, tubuhnya langsung mengeluarkan darah dari semua bagian. Melihat hal ini, Owen buru-buru mengucapkan bahwa dia memperbolehkan Abby masuk dan memeluknya. Setelah itu, keduanya pun bersih-bersih. Abby membersihkan diri, sementara Owen membersihkan lantai bekas darah dan membuang pakaian kotor Abby. Dia juga memutar musik dan menyarankan Abby memakai salah satu gaun lama sang ibu. Sayangnya, belum sempat berdansa, ibu Owen pulang. Keduanya panik dan Abby segera melesat keluar lewat jendela untuk kembali ke apartemennya. Beberapa saat kemudian, setelah memastikan ibunya tertidur, Owen pergi ke apartemen Abby dan jangan paksa saya menjelaskan karena tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Owen terbangun dan menemukan pesan dari Abby mengatakan bahwa Abby sedang di kamar mandi dan menyarankan Owen pulang. Tiba-tiba terdengar ketukan, Owen pun perlahan mengintip lewat lubang pintu depan, menemukan detektif yang terus menggedor. Ini membuat Owen terkejut sehingga menimbulkan suara dan detektif pun segera menyadari ada orang di dalam, lalu segera mendobrak. Police officer! Owen bersembunyi di bawah meja, sementara detektif mulai memeriksa ruangan dan menemukan dompet-dompet milik korban pembunuhan serta catatan Abby di lantai. Sang detektif pun memutuskan untuk memeriksa kamar mandi. Di sana dia melihat bak mandi yang penuh selimut. Saat dibuka, ternyata Abby tidur di bawahnya. Karena terlalu gelap, detektif pun membuka penutup jendela. Namun Owen segera menghentikan dan hanya sedikit cahaya yang masuk membakar kaki Abby. Jadi gadis itu pun bangkit dan langsung memangsa detektif dengan brutal. Tak lama kemudian, Abby keluar dari kamar mandi, memeluk Owen dan mengatakan bahwa diri harus pergi. Sebuah salam perpisahan yang begitu hangat dan tentunya ini membuat Owen galau segalau-galaunya. Beberapa jam kemudian, Owen masih terlihat menangis memperhatikan kepergian Abby setelah menyembunyikan mayat detektif di apartemen kosong tempat dulu mereka bermain. Keesokan harinya, Owen yang telah menjadi lebih berani akhirnya mengikuti latihan renang di sekolah. Tiba-tiba seorang pemuda, salah satu anggota Kenny, melaporkan tentang kebakaran sehingga Pak Guru pun bergegas untuk memeriksa. Ya, ternyata itu adalah bagian dari rencana Kenny dan teman-teman untuk balas dendam. Begitu Pak Guru keluar, kelompok Kenny ditambah Jimmy mengusir semua murid kecuali Owen lalu mengunci pintu rapat-rapat. Owen mencoba kabur lewat ruang ganti tapi tertangkap dan dilempar ke kolam. Jimmy berkata bahwa jika Owen bisa bertahan di dalam air selama 3 menit, maka ia akan membuat sedikit luka pada Owen. Tapi jika tidak, maka salah satu mata Owen akan dikeluarkan. Segera Owen dibenamkan dan ditahan di sana. Menjelang 1 menit, tiba-tiba Owen mulai mendengar teriakan dan suara aneh. Darah mulai memenuhi kolam, bahkan kepala salah satu perundung jatuh di dekat Owen. Segera Owen naik ke permukaan dan saat terengah-engah mengambil nafas, Owen menyadari Abby telah kembali dan membantai semua perundung untuk menyelamatkannya. Film pun ditutup dengan menampilkan Owen di dalam kereta dan membawa box besar di depannya sambil menikmati permen favorit. Setelah menunjukkan tiket ke kondektur, Owen mengetuk koper dengan sandi Morse dan terdengar pula suara ketukan balasan dari dalam box yang membuat Owen tersenyum dan tamat.
Ya, dalam film ini yang merupakan versi adaptasi dari film Let the Right One In, seorang anak laki-laki kesepian bernama Owen yang berusia 12 tahun tanpa sengaja menjalin kedekatan dengan tetangganya yang baru, Abby, gadis misterius yang ternyata juga berumur 12 tahun. Namun, Owen segera menyadari bahwa Abby bukan gadis biasa, dia adalah vampir yang mulai meninggalkan jejak kematian karena sang pengasuh, Thomas, tak lagi mampu memenuhi kebutuhan darahnya. Penyelidikan pun dimulai oleh seorang detektif yang perlahan menghubungkan serangkaian pembunuhan ini dengan kehadiran Abby hingga akhirnya berujung pada konfrontasi brutal. Hubungan Owen dan Abby dimulai secara kebetulan. Kedekatan mereka tumbuh setelah Abby memecahkan Rubik's Cube milik Owen dan memberi nasihat soal cara menghadapi para pengganggu di sekolah. Meski Owen akhirnya mengetahui siapa Abby sebenarnya, perasaannya tidak berubah, tapi tetap menyayanginya dan Abby pun menunjukkan rasa yang sama. Di awal cerita, pengasuh Abby, Thomas, akhirnya mengorbankan diri demi melindunginya setelah berkali-kali gagal menjalankan tugas. Dengan kematian Thomas, Abby menjadi sangat rentan. Ia tak lagi punya orang yang bisa membantunya bertahan hidup. Kini, ia harus menemukan sosok baru yang bisa mengisi peran itu dan Owen tampaknya cocok untuk itu. Meskipun Abby terlihat enggan menyeret Owen ke dalam kehidupannya yang kelam dengan meninggalkan Owen setelah membunuh sang detektif. Namun pada titik ini sebenarnya Owen sudah terlibat. Ia membantu menutupi jejak pembunuhan tersebut. Tindakan itu menjadi langkah awal dari hubungan saling bergantung yang dibutuhkan Abby untuk terus hidup. Dan jika hubungan itu terus berlanjut, Owen pada akhirnya harus menjalani hidup di balik bayangan kejahatan, menjadi sosok baru yang akan membantu Abby seperti Thomas sebelumnya. Ini sekaligus menjelaskan apa yang terjadi di akhir. Jadi seperti yang saya ceritakan, setelah Abby pergi, Owen kembali menjadi sasaran kekejaman para perundung di sekolah. Mereka menyeretnya ke kolam renang dan mengancam akan melukai matanya, bahkan hampir menenggelamkannya. Namun di saat terakhir, Abby muncul kembali dan menyelamatkan. Saat semuanya berakhir, Abby mengangkat kepala Owen dari dasar kolam dan ia menatapnya dengan campuran kelegaan dan kekaguman. Keesokan harinya, Owen terlihat sedang naik kereta, duduk sendirian dengan sebuah box besar di depannya. Saat kondektur datang dan menanyakan apakah koper itu miliknya, Owen menjawab iya. Begitu kondektur pergi, terdengar suara ketukan dari dalam koper, ketukan dalam kode Morse yang sebelumnya telah diajarkan Owen kepada Abby. Owen membalas ketukan itu, lalu kembali bernyanyi pelan lagu iklan permen favoritnya. Adegan ini menandakan bahwa Owen kini mengambil alih peran Thomas. Ia bukan hanya teman Abby, tapi juga pengasuh barunya. Hubungan mereka terus berlanjut, namun kini terikat oleh kebutuhan Abby untuk bertahan hidup dan oleh keputusan Owen untuk ikut serta dalam dunia yang penuh kegelapan. Seperti yang telah diperlihatkan sebelumnya, ikatan semacam ini bisa membawa kebaikan, tapi juga bisa menjerumuskan. Saya pikir makna utama dari film ini berkisar pada gagasan klasik bahwa batas antara kebaikan dan kejahatan sangatlah tipis. Sebuah tema yang sering muncul dalam kisah vampir. Rasa kesepian yang mendalam dan pengabaian dari orang-orang terdekat membuat Owen mulai mempertanyakan perbedaan antara benar dan salah. Ia dipukuli di sekolah dan diabaikan di rumah yang memupuk kemarahan dalam dirinya dan membuatnya rentan terhadap pengaruh Abby. Awalnya, ia bimbang antara mempertahankan hubungan rumit dengan Abby atau menghadapi kesepian yang menyakitkan. Tapi pada akhirnya, ia memilih bersama Abby, bahkan jika itu berarti melakukan perbuatan buruk daripada hidup sendirian sambil tetap menjadi orang baik. Perjuangan Abby sendiri terhadap sifat jahat yang melekat pada kehidupannya sebagai vampir terlihat sepanjang cerita, tapi paling jelas saat ia memutuskan untuk meninggalkan Owen. Sebagai vampir, ia harus membunuh untuk bertahan hidup. Ia bisa memilih menjadi jahat dan hidup atau tetap baik dan mati. Namun, satu hal yang masih bisa dikendalikan adalah apakah ia akan menyeret Owen ke dalam hidupnya yang gelap, dan pada akhirnya, ia tidak perlu mengambil keputusan itu, karena Owen sendiri yang memilih untuk ikut bersamanya. Dengan begitu, film ini bukan hanya kisah horor tentang vampir, tapi juga tentang kesepian, kebutuhan akan hubungan, dan pilihan moral dalam situasi sulit, di mana cinta dan kehancuran bisa berjalan berdampingan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!